Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Anwar. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Yang pertama kita bahas yaitu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, misalnya tumbuhan digunakan sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, dan juga sebagai sumber oksigen. Kita harus bijak dalam memanfaatkan tumbuhan. Sikap bijak terhadap tumbuhan yang pertama dapat dilakukan dengan cara tidak merusaknya. Yang kedua, menggunakan secukupnya. Dan yang ketiga, tidak menyia-nyiakannya. Berikutnya, kewajiban terhadap tumbuhan. Di antaranya 1, menggunakan tumbuhan seperlunya, tidak menebang pohon sembarangan, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita, dan yang terakhir merawat tumbuhan yang kita tanam. Kriteria pertanyaan yang baik. Nah, kita sudah masuk ke MUPEL Bahasa Indonesia ya. Yang pertama, kriteria pertanyaan yang baik yaitu diawali dengan kata tanya. 2, sesuai dengan topiknya. 3, bahasanya benar. 4, tepat sasaran atau pertanyaannya fokus. 5, jawabannya bukan ya atau tidak. Yang terakhir, menggali lebih banyak informasi. Baik, apa sih kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban. Nah, ciri-ciri kalimat tanya adalah diakhiri dengan tanda baca tanya. Seperti ini. Kata tanya yang biasa digunakan dalam kalimat tanya adalah apa, siapa, mengapa, di, ke, dari, mana, bagaimana, bila mana, kapan, berapa. Kalau di dalam bahasa Inggris ada 5W 1H ya. Kita lanjutkan lagi, kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau peristiwa. Kata tanya di, ke, dari mana ini menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk mengetahui, menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Berikutnya kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contoh kalimat tanya yang pertama, siapa yang wajib melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, ini menanyakan berarti pelaku ya, siapa orangnya. Berapa jumlah tanaman yang ada di rumahmu? Nah, ini menanyakan satuan jumlah banyaknya. Bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh dengan baik? Nah, ini menanyakan langkah-langkah. Mengapa tumbuhan langka perlu dilestarikan? Nah, yang keempat ini menanyakan alasannya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan kalimat tanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.